Hai dan halo anak-anak, Shalom. Hari ini adalah hari Senin, artinya kita sudah harus belajar bahasa Indonesia. Dan hari ini kita sudah sampai di tema 4 subtema 2, tentunya di kelas 5 ini, bersama dengan Mr. Geran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang isi dan amanat pantun. Ayo, buka buku anak-anak, buku pena 5B dan juga buku SPS Bahasa Indonesia. Untuk buku pena 5B, anak-anak bisa buka di halaman 27, 30, 34, 38, dan 39. Sementara untuk SPS Bahasa Indonesia, anak-anak bisa buka di halaman 89. Selamat belajar hari ini anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita mulai dengan pembelajaran yang pertama di subtema yang kedua ini. Pada subtema sebelumnya, kita sudah mempelajari ciri-ciri dan berbagai jenis pantun. Masih ingat pantun adalah apa? Ya, pantun merupakan salah satu seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau maksud tertentu. Nah, ciri-ciri pantun juga pastinya anak-anak sudah mengingat, bukan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang isi atau makna dan amanat dari pantun tersebut. Kita lihat, apa itu isi dari pantun? Isi atau makna dalam pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Sementara amanat dalam pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun tersebut. Nah, ayo kita baca pantun berikut ya. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Nah, isi atau makna dari pantun di atas adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh kita akan mudah sakit. Sementara amanat atau pesan daripada pantun tersebut adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kita masuk di pembelajaran 3. Anak-anak, kita sudah belajar tentang jenis-jenis pantun. Secara garis besar, pantun dibagi berdasarkan usia dan juga berdasarkan isinya. Hari ini kita bukan hanya mengetahui jenis-jenis pantun. Kita sudah lewat tentunya jenis-jenis pantun. Tapi hari ini kita mau belajar isi atau makna dan juga amanat dari jenis-jenis pantun tersebut. Yang pertama, kita akan belajar isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Karena ada pantun berdasarkan usia dan juga ada pantun berdasarkan isinya. Kita mulai dengan pantun berdasarkan usia. Nah, anak-anak, Pak di sini akan mengambil pantun anak-anak pertama. Oke, kita lihat contoh pantun berikut ini. Pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran. Badan sehat, hati senang. Kita lihat apa isi atau makna daripada pantun tersebut. Sebelum kita membaca isi atau makna yang sudah ada, mari kita lihat dan fokus. Jika ingin menentukan isi, kita harus berfokus pada bagian isi daripada pantun tersebut. Jika kita ingin menemukan makna dari pantun tersebut, maka kita harus fokus pada bagian isi saja, jangan pada bagian sampiran. Bagian sampiran adalah bagian pada baris pertama ini ya, dan juga baris kedua ini. Oke, kita fokus pada baris ketiga dan keempat, yaitu bagian isi. Mari kita lihat apa makna daripada pantun ini. Isi atau makna daripada pantun ini yaitu bermain kejar-kejaran membuat badan sehat dan hati juga senang. Ya, cukup jelas ya, di situ dituliskan bagian isinya ya. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Maknanya cukup jelas. Mari kita lihat amanat lagi. Apa amanat atau pesan daripada pantun tersebut ya?
Pesannya adalah anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Karena tadi dia bilang pada bagian isi, ayo bermain, kejar-kejaran, badan sehat, hati senang, ya. Jadi bermain kejar-kejaran itu bisa membuat badan sehat, tapi bukan hanya itu saja, juga hati bisa menjadi senang. Pesannya atau amanat pada pantun tersebut yaitu dia tadi, anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Cukup jelas, bukan? Karena isi dan amanatnya terdapat di dalam pantun itu sendiri. Kita lanjut. Pantun orang muda. Ini dia contoh pantunnya. Mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat berat rasanya. Jikalau boleh aku tahu, baju biru siapa namanya. Nah, seperti pada pantun anak-anak tadi, mari kita tentukan isi atau makna dan amanat dari pantun orang muda berikut. Nah, anak-anak, untuk menentukan makna dalam sebuah pantun atau isinya, kita harus juga kembali seperti pantun anak-anak tadi, kita melihat di bagian isinya atau di bagian 3 dan 4 ini ya. Kita lihat di bagian baris ketiga dan keempat. Jikalau boleh aku tahu, baju biru siapa namanya. Oke, berarti tentunya pantun orang muda ini adalah dibuat bertujuan untuk apa? Untuk berkenalan dengan orang. Maka isi atau makna daripada pantun orang muda tersebut adalah keinginan seseorang untuk berkenalan. Berkenalan dengan siapa? Ya, kita tidak tahu karena tidak dituliskan namanya di sini ya. Kemudian amanat atau pesan dari pantun tersebut apa? Kita lihat amanatnya. Nah, di sini dituliskan amanat dari pantun tersebut adalah saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan santun ya. Memang betul ya, saat kita mau berkenalan dengan orang kita harus lakukan dengan santun. Tapi kita lihat pada bagian pantun tersebut. Di bagian isi yang bagian 3 dan 4 ini menceritakan atau memberitahu atau mengedukasi kepada kita bahwa saat berkenalan dengan orang kita harus santun. Yaitu pada pantun ini pada baris ketiga dan keempat, sebelum berkenalan dia sempat menanyakan atau meminta izin apakah boleh berkenalan seperti ini. Jikalau boleh aku tahu ya, berarti dia sempat meminta izin ya, berarti dia sudah santun anak-anak. Baju biru siapa namanya ya, seperti itu. Berarti amanat dari pantun tersebut adalah saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan santun. Cukup jelas ya anak-anak. Kita lanjut. Nah, kita sampai di pembelajaran 4. Kalau tadi kita sudah menentukan isi dan amanat dari pantun berdasarkan usia, sekarang kita akan menentukan isi dan amanat dari pantun berdasarkan isinya. Pantun berdasarkan isinya ada 4 jenis pantun. Kalau tidak salah kita sudah bahas pada video jenis-jenis pantun sebelumnya di pertemuan bahasa Indonesia sebelumnya. Nah, saat ini Pak hanya akan mengambil 2 jenis pantun untuk dibahas bagaimana menentukan isi dan juga amanat dari pantun tersebut. Yang pertama adalah pantun nasihat. Nah, kita lihat sudah ada contoh pantun nasihat di sana. Anak-anak, kita baca bersama ya pantun ini. Sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun, agar tercipta ketentraman. Nah, seperti tadi bahwa untuk menentukan isi atau makna dari pantun kita harus melihat pada bagian isi pantun tersebut, yaitu pada bagian baris ketiga dan keempat. Hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Kita lihat apa isi atau makna daripada pantun tersebut beserta juga amanatnya. Nah, isi pantun tersebut adalah hidup rukun ya, menciptakan ketentraman, betul ya? Kalau kita hidup rukun, maka kita akan menciptakan ketentraman. Ada pada isi di pantun tersebut. Cukup jelas. Lalu kita lihat amanat atau pesannya. Apa amanat atau pesan daripada pantun tersebut? Amanatnya apa ya? Amanatnya kita harus hidup
rukun. Jelas, semua sudah ada di pantun tersebut. Kemudian, pantun yang kedua adalah pantun kiasan. Mari kita lihat contoh pantunnya. Naik kereta di dalam gerbong, bangkunya panas berbau sangit. Jadi orang janganlah sombong, masih ada langit di atas langit. Seperti biasa, untuk menentukan isi pantun, kita fokus pada bagian 3 dan 4, baris ketiga dan keempat, pada bagian isi dari pantun tersebut. Maka isi atau makna pantun tersebut adalah jangan sombong, karena masih ada yang lebih hebat dari kita. Masih ada langit di atas langit, itu artinya masih ada yang lebih hebat daripada kita, ya. Masih ada langit di atas langit, itu artinya masih ada yang lebih hebat daripada kita. Oke. Amanat atau pesan daripada pantun tersebut adalah kita tidak boleh sombong. Jelas ya? Pesannya adalah tidak boleh sombong. Di sini ada tertulis janganlah sombong. Nah, anak-anak, kita sampai di pembelajaran 2, pembelajaran terakhir di video pembelajaran kali ini. Nah, kita akan belajar di pembelajaran terakhir ini yaitu perbedaan pantun dan juga syair. Jika anak-anak mengingat, pada video sebelumnya, yaitu video jenis-jenis pantun, Pak sudah mengatakan bahwa pantun tidak selamanya bersajak AB-AB. Ada juga pantun yang bersajak AA-AA. Nah, pantun tersebut yang dimaksud oleh Pak pada video sebelumnya, sebenarnya itulah yang disebut dengan syair. Dan anak, syair itu sendiri sama seperti pantun ya anak-anak, cuman hanya berbeda pada persajakannya. Sekali lagi Pak katakan, pantun itu sama dengan syair, atau syair itu sama dengan pantun ya. Cuman berbeda pada persajakannya saja. Kalau syair bersajak A yang ini, sedangkan pantun bersajak AB. Ya anak-anak, ngerti ya? Nah, berikut ciri-ciri pantun dan syair yang perlu anak-anak ketahui supaya dapat membedakan mana pantun dan mana syair. Nah, pantun itu terdiri dari 4 baris. Ya anak-anak, ini dia 4 baris. Sedangkan syair juga sama ya anak-anak, 4 baris. Nah, pantun bersajak AB. Nah, sedangkan syair bersajak AA gitu ya. Pantun tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Syair tentunya juga sama ya anak-anak, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pantun isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Sedangkan syair semua baris merupakan isi ya anak-anak. Jadi syair tidak ada sampiran gitu ya. Kalau pantun ini, jika anak-anak masih ingat, pantun ini baris pertama dan kedua ya, baris pertama dan kedua itu adalah merupakan sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat ya, tulisannya jelek. Baris ketiga dan keempat itu merupakan isi. Benar sekali. Nah anak-anak, perbedaan pantun dan syair terletak pada sajak dan juga pada bagian isi. Ya anak-anak, ingat. Kalau pantun bersajak AB, sedangkan syair bersajak AA. Kemudian pantun baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Sedangkan syair dari baris pertama ini ya, dari baris pertama sampai baris terakhir itu merupakan isi. Jadi tidak ada sampirannya, tidak seperti pantun ya. Perbedaannya hanya terletak pada sajak dan juga bagian isinya. Oke anak-anak, untuk lebih jelasnya mari kita melihat contoh pantun dan syair berikut ini.
Nah, anak-anak, mari kita lihat contohnya. Contoh pantun. Ya, seperti ini pantun. Kita sudah belajar beberapa video pantun ya. Jadi bagian 1 dan 2 ini, baris 1 dan 2 ini merupakan sampiran, baris 3 dan keempat ini merupakan isi. Lalu syair seperti ini anak-anak. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Oke, kita lihat. Kita lihat sajak daripada pantun ABAB ya. Baris pertama sama dengan baris ketiga. Baris kedua ya, ini sama dengan baris keempat ya. Baris pertama itu berakhir atau akhirannya adalah ah ya. Baris ketiga juga sama, ah ya. Sedangkan baris kedua dan baris keempat akhirannya ti ya. Baris kedua dan keempat akhirannya ti. Maka sajaknya ABAB gitu ya. Kemudian baris pertama dan kedua ini adalah sampiran gitu ya. Sedangkan syair, kita lihat syair di sini semua akhirannya adalah mu ya. Mu ini semua ya. Berarti sajaknya adalah a. Oke. A gitu ya anak-anak. Bisa ya. Kalau tadi pantun ABAB, kalau syair A ya anak-anak. Bisa ya. Kenapa A? Karena semuanya sama berakhiran dengan mu gitu ya. Kemudian kalau kita perhatikan secara keseluruhan ya, syair ini tidak ada bagian sampiran ya anak-anak. Hanya ada bagian isi, semuanya isi. Artinya baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat semuanya isi. Dan semuanya saling berketerkaitan. Kalau pantun biasanya bagian 1 dan 2 ini adalah sampiran, 3 dan 4 adalah isi. 1 dan 2 ini biasanya sampiran. Terkadang orang-orang lebih suka membuat pantun dengan sampiran yang berbeda atau tidak berhubungan dengan bagian isinya. Begitu ya. Tapi syair dari baris pertama sampai baris keempat saling berhubungan semuanya. Kita lihat bahasanya. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu ya. Itu semua dari baris pertama sampai baris keempat saling berketerkaitan. Sedangkan pantun bisa tidak berketerkaitan, bisa juga terkait dari baris pertama sampai baris keempat. Oke anak-anak, apakah sudah cukup mengerti? Harap anak-anak sudah cukup mengerti bukan ya, tentang penjelasan yang Pak berikan. Oke anak-anak, untuk latihan hari ini supaya lebih mudah untuk anak-anak mengenal pantun, mengenal isi atau makna dan amanat dari pantun, dan juga membedakan pantun dan juga syair. Mari anak-anak lakukan latihan berikut ini. Sebutkan perbedaannya dan tulislah isi dan amanat dari pantun dan syair yang ada di bawah ini. Ya anak-anak, pantun ini tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Sementara syair, marilah kita tentukan isi atau makna dan amanat dari syair berikut ini. Yang namanya latihan maka anak-anak harus selesaikan dalam hari ini. Nah, Pak berikan kesempatan kepada anak-anak ya, jika ingin untuk mencatat, silakan di pause sebentar video ini untuk bisa mencatat pantun dan syair ini di buku latihan dan segera menyelesaikan tugas hari ini. Ingat, ada 2 suruhan tugas hari ini. Yang pertama adalah anak-anak harus menuliskan isi atau makna dan amanat ya dari kedua
tulisan ini, yaitu pantun dan syair. Kemudian anak-anak juga harus sebutkan perbedaannya, perbedaan antara kedua ini, tulisan ini ya, antara pantun dan juga syair ini. Oke, silahkan disebutkan kembali dan selamat mengerjakan latihan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan bersamaan dengan itu, maka selesailah sudah video pembelajaran kali ini. Selamat belajar hari ini anak-anak. Tetap semangat untuk terus belajar dan terus mengasah kemampuanmu dari rumah. Jaga kesehatan, tidur yang cukup, jaga imun, jaga iman, dan selalu untuk mendengarkan orang tua di rumah ya. Dan berdoalah senantiasa agar setiap kesulitan dalam pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Oleh karena itu anak-anak, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.